Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua di hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Jumat yang sangat cerah, 12 November 2021, hari ke-7 di bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah. Acara kita bertajuk IHT, Peningkatan Kompetensi Guru di SMP Negeri 12 Kota Sukabumi. Membuka acara ini, marilah kita membacakan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ibu Bapak, acara hari ini yang pertama pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan-sambutan, doa penutup, dan sesi berikutnya penyampaian materi IHT. Baiklah, acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Potensi individu yang didukung oleh lingkungan. Bersyukur sekali hari ini kita difasilitasi oleh pihak sekolah untuk mengikuti IHT ini. Ya, dikatakan bahwa seorang guru itu belajar paling efektif dari sesama guru. Belajar dari sesama guru itu tentunya realistis sosoknya ya. Kita bisa belajar dari apa yang sudah beliau-beliau lakukan, yang berhasil dalam prakteknya meskipun sebelumnya mengalami kegagalan. Ya, acara berikutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 12 Kota Sukabumi kepada Bapak Dr. Andes Jaja Jahidin MM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Bapak dan Ibu, khususnya yang sudah ada di samping kiri saya, Ibu Haji Atik selaku pengawas pembina sekolah kita yang saya sangat hormati, saya sangat cintai. Beliau memang sudah sejak lama ya menginginkan di sekolah kita ini di awal tahun pelajaran melaksanakan in-house training yang tentunya pasti banyak hal yang ingin disampaikan. Namun tentunya saya mohon maaf kepada Bu Haji, Ibu dan Bapak, bukan karena kesibukan, tapi karena saya kurang berani ya melakukan pertemuan semacam ini karena kondisinya yang memang tidak memungkinkan. Untuk dilaksanakan secara virtual, saya juga merasa keberatan gitu, sebab tidak akan efektif. Ya, yang namanya in-house training itu harus dilaksanakan realistis, bekerja, workshop begitu. Biasanya ada hasil, ada yang dikerjakan, ada hasil. Bapak dan Ibu, sedianya juga
Bapak Kadis ya akan datang pada hari ini. Beliau mohon maaf tidak bisa hadir tepat waktu juga untuk mengisi materi atau membuka acara hari sekolah kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwasanya pendidikan yang saat ini oleh Mas Menteri ini sudah mulai diarahkan kepada merdeka belajar, merdeka mengajar. Ya, yang seperti apa sih merdeka belajar dan merdeka mengajar? Ya, tapi tentunya jangan diartikan yang lain. Mengajar, belajar, ya, atau praktek belajar mengajar PBM itu sering ya guru menjadi sentra pembelajar. Sekarang harus dirubah, ya. Siswa harus menjadi subjek pembelajaran, bukan lagi menjadi objek. Kita harus menjadi fasilitator di dalam proses pembelajaran. Nah, pembelajaran seperti apa yang demokratis nanti bisa mungkin dijelaskan oleh yang saya hormati, yang saya cintai, Bu Haji ya, Adim Fatimah. Apa sih merdeka belajar, gimana peran kita sebagai guru ya di dalam proses belajar mengajar, baik ya secara langsung maupun daring begitu. Nah, berbicara tentang mengajar, kita adalah guru ya, bukan juga guru jadi guru gitu kan. Jadi guru yang sudah profesional ya, bukan guru jadi-jadian. Semula kita menjadi pegawai negeri kan disumpah mau ditempatkan di mana saja dan siap melaksanakan tugas sebagai PNS atau kalau sekarang ASN, aparatur sipil negara. Namun tentunya saya juga mengerti dan paham dalam kehidupan sehari-hari Bapak dan Ibu ya, kendala, halangan, tantangan selalu memang ada. Apalagi di zaman ya new normal sekarang ini ya. Dan jangan juga beranggapan bahwa COVID ini akan hilang, tidak ada. COVID ini akan terus berkembang seperti virus influenza, virus flu, ya, flu burung dan lain sebagainya. Nah, berkembang kuat dan tidaknya itu bergantung juga nanti pada sifat tentunya virus itu sendiri dan juga ketahanan manusia, terutama ya imunnya. Nah, oleh karena itu setahun kemarin lebih ya kita tidak melaksanakan tatap muka. Alhamdulillah untuk di bulan November ya, pemerintah telah membuka keran mulai dengan dimunculkan PTM terbatas dengan persyaratan yang ketat. Alhamdulillah kita sudah kedua kali anak-anak kita divaksin dan kita juga sebagai ASN aparatur sipil negara ini sudah ya, divaksin. Di sini ada yang belum divaksin, Pak Bu? Oh, Bu ya, karena mungkin ya ada penyakit bawaan, ini juga dilarang atau tidak diperkenankan untuk melaksanakan vaksin. Tapi insya Allah Bu Elis dan yang lainnya yang belum divaksin ya, bukan artinya harus memaksakan, karena itu aturan ya, jadi tidak boleh. Mudah-mudahan saja sehat walafiat semuanya. Saya berharap Bapak dan Ibu bisa konsen melaksanakan tugas sebagai pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara dengan baik. Dan syukur alhamdulillah, saya percaya yakin bahwasanya guru di SMP Negeri 15 ini cukup baik, kompak, ya, seia sekata, dan tidak ada yang tidak menunaikan tugas dengan baik. Di saat normal, di saat pandemi, karena saya selalu ada hadir gitu ya, tiap hari sampai sore sampai malam, terkadang dengan Bu Siti, Bu Mia memperhatikan Ibu dan Bapak. Walaupun dalam kondisi yang betul-betul luar biasa, saya perhatikan Bapak dan Ibu mau mengajar, terutama yang daring gitu. Yang luring daring ya,
terutama yang langsung di lab-lab di kelas. Ini kan berisiko besar sebenarnya, tapi karena kita punya rasa sayang bahwa anak-anak itu juga seperti anak-anak kita sendiri. Bagaimana mereka bisa berkembang pengetahuannya kalau ya mereka juga tidak bisa mengikuti secara daring ya, pembelajaran karena tidak punya sarana pendukungnya. Dan saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya bagi ibu dan bapak yang telah melaksanakan tugas ya, melebihi porsinya dengan tantangan kemarin yang luar biasa. Setelah lebaran ya kita tahu peningkatan terutama yang terinfeksi ini di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, wah, luar biasa. Sampai kota kita ini hampir saja memasuki zona merah dengan tanda kutip. Ya, tapi pelan-pelan berangsur. Ibu dan bapak sangat taat dan patuh. Tidak ada satupun menurut saya yang berani keluar kota karya wisata atau wisata sendiri keluarga. Saya perhatikan luar biasa. Ya, sangat disiplin. Ya. Dan ini patut diapresiasi. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMP Negeri 15 Kota Sukabumi yang sudah menyampaikan sambutannya. Di antara poin-poin yang penting kita patut garis bawahi tadi tentang keberkahan menjadi guru yang perlu kita syukuri tentunya. Juga pentingnya menjadi guru yang adaptif, senantiasa menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi, situasi kondisi dan juga kebutuhan peserta didik. Tadi juga Bapak Sekolah menyinggung tentang guru yang merdeka belajar seperti itu ya. Dan tentunya sebagai guru itu tidak bisa berkompeten sendirian, tidak bisa belajar sendirian, tidak bisa merdeka belajar sendirian. Disitulah pentingnya berkolaborasi dari rekan-rekan kita dengan rekan-rekan kita. Baik, Ibu Bapak, berikutnya sambutan sekaligus mungkin pemaparan pembinaan dari pengawas pembina kita, Ibu Hajah Atim Fatimah MPD. Kepada beliau yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Robi sohri sodri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 15, yang saya hormati rekan-rekan guru yang terus melakukan kegiatan walaupun masih dalam kondisi COVID-19, walaupun melandai. Tadi saya mendengar di berita di beberapa daerah sudah masuk ke tahap siswa sehingga banyak sekolah yang dihentikan kembali. Itu tadi pagi saya mendengar di daerah Jawa dan juga di itu sedang ini ada berapa sekolah ya klaster baru itu, sehingga ini di Bali, terutama di Bali juga itu, di Bali sudah ada klaster baru masuk ke anak sekolah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi bahwasanya pada kesempatan ini, pada hari ini kita diberi kesehatan untuk berkumpul di dalam pelaksanaan kegiatan IHT. Dan tak lupa kita ucapkan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Ibu bapak sekalian, ini kan namanya IHT, in-house training ya. Walaupun pada saat tidak berfokus kepada administrasi karena sudah menggunakan Google Form, sudah menggunakan berbagai macam teknik model, apalagi pada saat daring kan dilaksanakan. Sehingga pada saat ini juga ibu bapak kan ada kegiatan daring dan luring masih dilaksanakan wayahna gitu, karena tatap muka belum full sehingga ibu bapak tersita waktunya. Saya paham sampai ke sana. Manakala saya sering melaporkan baik ke Pak Kadis ataupun kepada Pak Kabid, Ibu Kabid apabila menanyakan sesuatu hal bagaimana kondisinya, tapi memang beliau enak diajak bicara, enak diajak diskusi gitu ya, menerima masukan-masukan. Akhirnya kami agak ngeklop. Kemarin terakhir yang ditanyakan oleh Ibu Kabid sebelum ke Jogja, dia juga ikut ke Jogja kalau tidak salah, atau ada kegiatan yang lain, itu KTSP Bu Siti udah dikadinaskeun
Udah Bu, mungkin masih ada perubahan-perubahan karena kan COVID sekarang. Aku bertanya ke Maha Guru bagaimana ini karena kami tahu kondisi di lapangan setiap saat. Apalagi yang swasta itu kan repot pada saat pelaksanaan touring dan daring ini. Nah Ibu Bapak tadi sepintas saja ini karena ini sudah ada narasumber yang hebat-hebat di SMP 15 karena tadi harus menyebutkan Merdeka Belajar. Kita bahas sepintas saja untuk mencas Ibu Bapak secara jelas kan nanti ada Ibu Aryani, ada Ibu Sri, dan nanti juga ada yang satu orang lagi yang dari hukum, dari hukum. Nah itu juga nanti bagaimana sinkronisasi hukum yang ada nanti dijelaskan dengan persekolahan itu ya. Pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar. Ujian sekolah berstandar nasional. Ujian nasional kan sudah tidak ada. Itu kan sudah udah diganti. Iya, udah diganti sama ANBK sekarang. Oleh literasi dan numerasi yang sudah dilaksanakan kemarin di kelas 8. Gitu. Jadi sudah tidak ada lagi ujian-ujian nasional. Nah, ini yang harus ditekankan. Yang nomor 3, RPP. Peraturan Peripesdat ini sudah lewat. Nah, situasi saat ini Undang-Undang Sikdiknas itu memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menentukan kelulusan. Jadi setiap sekolah itu sudah punya hak menentukan kelulusan. Berbeda dengan dulu. Dengan ujian nasional kan kelulusan oleh ujian nasional. Anak-anak dengarnya tadi. Ya. Jadi sekolah sekarang punya hak otonomi, termasuk Ibu Bapak Guru punya hak otonomi di dalam menyusun RPP. Tidak harus sama, tidak harus menurut MGMP, silakan kembangkan. Nah itu yang disebut merdeka bagi guru itu di dalam menyusun RPP, tapi tidak lepas dari peraturan yang berlaku. Ibu mau yang tiga saja tujuan PBM penilaian silahkan. Saya mah enak dikembangkan mangga. Itu kan ya. Tapi tetap mengacu kepada Permendikbud dalam menyusun daripada rencana pembelajaran tersebut. Dalam standar proses berarti Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Nah itu mengacu ke sana. Jadi jangan diartikan merdeka itu bebas pisan, cuma urang we ngajar, bukan begitu. Tapi ibu setelah menyusun cukup menjadi fasilitator. Fasilitator mah teu sapertos buatin kieu ngecebrek di payun gitu. Enggak. Hanya Ki Hajar Dewantara Tuturi Handayani mendorong siswa dari belakang, siswa yang nanti mengembangkan kreativitas aktivitas. Opat cek teanya, opat cek. Critical thinking, kreatif, kolaborasi dan komunikasi. Bahkan di IPA itu sudah dikembangkan ya dengan program STEM, STEM gitu ya. Model pembelajarannya itu engineering, jadi sudah ke sana, itu dijelaskan. Nah jadi indikator keberhasilan siswa itu harus terukur. Kalau sekarang kan literasi dan numerasinya. Ingat, literasi dan numerasi ini harus menjadi satu kesatuan. Jangan sampai saya mah mengajar bahasa Indonesia, buat apa nerangkeun numerasi? Literasi saja. Numerasi itu hanya untuk matematika dan IPA. Tidak demikian. Ibu Bapak Guru mengembangkan literasi dan numerasi itu harus menjadi satu kesatuan untuk semua mata pelajaran. Nah silakan nanti dikembangkan contoh-contohnya oleh Ibu siapa tadi Bu Aryani ya, yang akan menyampaikan bagaimana. Kan sekarang pola pikir siswanya tidak C1, C2, C3, tetapi harus mulai dari C4, C4, C5, C6. Itu yang dikembangkan oleh Ibu Bapak Guru. Jadi semacam Ibu Bapak Guru pada saat proses, jangan ditanyakan apa itu pengertian norma atau apa yang disebut gratifikasi.
Anak itu harus sudah pandai membaca. Karena literasi itu harus diberikan sebelum proses pembelajaran. Ada yang sebelum masuk ke kelas, ada yang pada saat proses pembelajaran untuk memberikan motivasi. Harus diberikan literasi. Ya, literasi membaca buku atau mengamati atau melihat itu sesuatu yang nanti menuntut anak berpikir gitu. Dan dikaitkan dengan materi yang akan diajarkan oleh ibu bapak. Jadi literasi ini harus setiap saat dikembangkan oleh ibu bapak. Makanya saya tadi bertanya, ini dulu ngamereun aya ya pojok literasi di SMP 15. Aja nama ngalungit deui merenangnya enggak tahu gitu. Nah, coba nanti pojok-pojok yang di luar kelasnya juga digerakkan lagi. Biar setelah pembangunan juga ada kelas yang ini aja lah, tempat yang terbuka yang bisa diakses oleh siswa. Sekolah penggerak mah kedah gitu kan, Pak. Awas eta pojok literasi teh kedah aya. Yang di luar. Di dalam kelas pun harus membuat pojok literasi. Jadi setiap kelas nanti harus disetting ada pojok literasi. Cuma bedanya kalau di luar kelas itu buku-buku fiksi, nah itu kalau di dalam kelas buku-buku pelajaran. Nah gitu. Caranya silahkan ibu bapak wali kelas yang akan menyeting buku atau di setiap kelas minimal nanti kedepannya apalagi sudah menjadi sekolah penggerak harus sudah itu ada literasi yang ada di luar pojok. Sok bahasa Indonesia biasanya sok rajin kelompok guru bahasa Indonesia menjadi kader daripada literasi. Guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Jadi ulah asal sekarang. Lantaran pusing budak dipanggil teu datang wae, diher teu datang wae, remedial teu datang wae. Nyantumkeun we nilai. Ibu teh batas KKM mah 7 genep geus bosen ya ka budak teh. Tiba-tiba ada temannya yang protes. Ibu harus bisa menjawab. Gitu. Atau yang lainnya kenapa si A tidak ikut di remedial tapi nilainya bisa kan kalau anak itu saling mengaturkan, apalagi bagi anak-anak yang pandai. Ini terjadi dulu Bu di SMP 1, apalagi anak akselerasi nilai 0,5 berbeda saja protes nate kalau sudah tidak digubris oleh saya sebagai penanggung jawab datang langsung ke kepala ngabring jeung inung-inungna ngabring teh gitu. Itu hanya beda 0,5. Jadi dia setiap saat selalu ngakur-ngakur nilai dengan temannya karena percaya dirinya tinggi. Yang sering menjadi stres saya kalau mengurus akselerasi itu pada saat ujian nasional. Sieun aya teu lulus. Ya di sini juga ada 1-2 orang anak yang demikian. Lebih condong ke individualistis kalau anak paling termah. Individualistis. Nah, kami harus mengiring rasa sosialisasinya. Sehingga guru BK di akselerasi itu masuk 1 minggu itu 2 kali. Yang paling ini kalau guru telah masuk gandeng Bu budak aksel mah kursi teh dibalik-balikeun. Aduh hiperaktif nate. Jadi harus ada yang impaler. Begitu. Jadi gandeng nate benar. Padahal saya sudah menyiapkan CD, sudah menyiapkan TV apabila belum ada guru datang silakan. Kamu menyetel ini gitu. Ayo we dugdeg-dag gitu sehingga serentang wae guru nu reguler nyarekan budak aksel Bu atim deui anu katempuhan aksel teh ongko paralinter balalamor nah gitu kan ya saya masuk lagi begitu jadi bisa ini kita harus terus mendampingi begitu ya alhamdulillah banyak sukses di sini dan sekarang udah ditutup sudah tidak ada di SMP 1 kelas akselerasi. Nah jadi guru di dalam Merdeka Belajar ini diberi kebebasan untuk menyampaikan materi dan juga penilaian-penilaian yang akan diberikan oleh guru setelah penyampaian materi tersebut dengan model, jenis, strategi, teknik yang telah ditetapkan oleh ibu bapak guru. Bahkan ibu bapak guru boleh mengembangkan model-model pembelajaran, menciptakan model-model pembelajaran, silahkan aja. Justru itu yang diharapkan di dalam sekolah penggerak itu adanya guru-guru yang punya inisiatif untuk mengembangkan model-model media dan teknik-teknik pembelajaran. RPP yang dibuat, walaupun simpel, hanya tujuan, hanya PBM, hanya penilaian.
Tapi ini dikembangkannya bisa berminggu-minggu. Apalagi materinya atau KIKD-nya sangat luas. Itu bisa ada yang 5-6 pertemuan, bahkan ada yang sampai 8 pertemuan satu KD tersebut. Silahkan Ibu Bapak, nah itu yang diberi kebebasan. Termasuk siswanya juga harus merdeka belajar. Kan menujunya kepada belajar Pancasila. Itu kan ya, belajar Pancasila. Bagaimana anak supaya menjadi warga negara yang baik, yang memiliki nilai-nilai Pancasila. Kan itu ada yang gotong royong, ada yang 5 yang dikembangkan kan itu. Ada religiusnya, ada komitmennya, dan lain sebagainya. Itu. Belajar Pancasila itu simpel, mudah, tapi sulit diterapkan kepada siswanya. Sulit diterapkan. Nah, Mendikbud sekarang ini harus ke sana arahannya. Kepada belajar Pancasila, mendorong guru berinovasi sehingga target tercapai apa yang diharapkan di dalam proses pembelajaran. Makanya RPP silahkan oleh Ibu Bapak guru. Ide-ide dan kreatif-kreatif yang harus Ibu Bapak kelola di dalam proses pembelajaran. Di siswa, Ibu Bapak tadi kan satu saja yang harus dikuasai Ibu Bapak, memahami karakteristik siswa. Jadi kalau Ibu Bapak menggunakan metode diskusi, ada beberapa anak di kelas Ibu Bapak yang sedang diajar itu tidak senang diskusi, diberi metode yang lain. Nah itu perubahannya. Jadi dalam satu kelas itu tidak semuanya diskusi. Kalau ada yang tidak suka, beri. Tapi dengan KD dan KI yang sama, dengan materi yang sama. Mungkin dia dibawa ke perpustakaan dengan kajian pustaka, atau dia mencari di internet, yang lain diskusi. Nah itu yang disebut merdeka belajar. Tepuk tangan untuk Ibu Pengawas Pembinaan. Terima kasih kepada Ibu Haja Atim Fatimah MPD yang sudah menyampaikan sambutan sekaligus juga pemaparan materi tadi. Sepertinya masih kita perlu ada sesi berikutnya ya, untuk mendalami tadi yang disampaikan Merdeka Belajar itu semangatnya yang menjadi pembelajar sepanjang hayat, dan tadi disampaikan tentang kita harus menghindari penyeragaman pembelajaran. Nah, ini kita kayak butuh bagaimana di dalam prakteknya, karena ya kita paham bahwa satu pohon mangga nggak mungkin buahnya ada kesemek, durian, duku, ya lengkeng sebagainya. Anak juga nggak mungkin kita tuntut untuk bisa semuanya bisa terbang, bisa lari, bisa berenang, ya seperti itu. Cuma teknisnya seperti apa dalam pembelajaran di tiap mata pelajaran kita bisa kolaborasi nanti ya, belajar lagi. Insya Allah mudah-mudahan juga Ibu bisa mendampingi dan teman-teman lain yang sudah praktek nih bisa juga menyampaikannya. Sebelum ke sesi materi, kita akan tutup acara pembukaan ini, dan nanti saat materi itu ada 3 sesi dari Ibu Aryani Sri Purwanti SPD MHU, kemudian Ibu Hajar Sri Wahyuni MM, dan dari Bapak Adam Mandela SH. Ya, Ibu Bapak, untuk keberkahan acara ini, sebelum memulai materi, kita akan bersama-sama mengajarkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dede Kurniawan SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma hdina bis sa'adah. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi. Assalamualaikum. Ke materi selanjutnya, silakan Bapak Ibu kita rehat dulu sekitar 10 menit. Boleh mau mendengarkan omongannya dan menikmati hidangan yang sudah tersedia. Snack break.